Tuhan, Shalom sekali lagi semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Zoom pada hari ini. Saudara, saya berharap sungguh-sungguh bahwa kesempatan kali ini kita sungguh-sungguh menangkap hal-hal yang besar yang Tuhan mau kerjakan di tahun ini. Sejak dari awal tahun, saya sering berjumpa dengan teman-teman dari PMC New York, dan saya tidak melupakan untuk selalu menyempatkan untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan sponsor dari Tuhan untuk kita menjalani tahun ini. Sekarang tidak terasa kita sudah memasuki bulan April ya, sudah 4 bulan. Tapi saya tetap berharap 8 bulan ke depan akan menjadi bulan-bulan yang penuh dengan keajaiban Tuhan. Amin, saudara. Saya mengingatkan kembali bahwa di awal tahun 2022, di akhir, saya lupa ya persisnya dengan BMC New York, tapi saya ingat pokoknya BMC New York ini sering ketemu pada perpindahan tahun juga ya. Dan saya berharap bahwa Anda mengingat kembali setiap pesan Tuhan yang sempat saya sharing dengan semua teman-teman, bahwa tahun ini akan menjadi seperti saya bilang, kita akan dibawa masuk ke Kadesh Barnea. Seperti cerita di Alkitab bahwa Kadesh Barnea itu tempat yang sangat dekat sekali dengan tanah perjanjian. Jadi saya percaya tahun ini adalah tahun perjanjian Tuhan, buat hidup kita masing-masing akan digenapi. Dan perjanjian Tuhan secara pribadi dalam hidup saya sudah digenapi pada awal tahun 2022. Dan saya berharap itu juga terjadi buat Bapak Ibu semuanya. Saya ingin mengingatkan kembali tema besar pada waktu tahun 2022 di awal, saya pernah membagikan bahwa ketika sharing mengenai Kadesh Barnea, ketika sharing mengenai tanah Kanaan begitu dekat, ketika sharing mengenai banyak hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan tahun ini, tahun kemenangan besar. Saya juga menyampaikan Yesaya 22 ayat 22. Kembali saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua, Yesaya 22 ayat 22. Aku menaruh kunci Daud. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang menutupnya. Jadi saya percaya tahun ini adalah tahun di mana Tuhan itu akan membuka banyak hal-hal yang secara logika, secara manusia itu tidak mungkin, tetapi Tuhan akan kerjakan. Dan saya sudah sempat bagikan kepada saudara di awal tahun apa-apa yang harus kita kerjakan. Dan ketika memasuki bulan April ini, kembali lagi Tuhan itu menaruh kuat untuk saya menggali kembali kitab Rut yang pada tahun 2021 menjadi satu tema yang saya tangkap dari Tuhan tahun 2021, yaitu kitab Rut. Pada waktu itu saya bercerita 2020 sama 2021 saya bercerita tentang serendipity, yaitu serendipity adalah sesuatu sesuatu kebetulan yang kelihatan kebetulan tetapi muncul tiba-tiba secara ajaib yang merubah nasib. Saudara, saya nggak ngerti kenapa ketika 1 bulan ini Tuhan kembali berbicara untuk saya menggali kembali kitab Rut. Ada 2 hal yang Tuhan mau saya gali, yaitu tentang kitab Rut dan tentang Benyamin. Dan itu sudah saya dapatkan ketika tahun 2020-2021. Dan memang tahun 2021 saya mengalami serendipity, sesuatu yang tiba-tiba muncul di permukaan yang mengagetkan, dan itu yang mengubah nasib. Dan pada hari ini saya mengajak kita kembali akan menggali harta terpendam yang ada di dalam kitab Rut. Saudara, kitab Rut ini satu-satunya ya, kitab yang memakai nama orang kafir loh. Anda lihat, Rut itu bukan
orang dari bangsa pilihan. Rut itu dari bangsa Moab. Jadi dari orang kafir. Oke, dari orang kafir dapat kehormatan yang luar biasa. Kalau namanya atau ceritanya masuk di Alkitab itu sudah privilege. Ini bukan sekedar namanya masuk di Alkitab, tetapi namanya menjadi nama salah satu kitab dari seluruh surat-surat yang ada di firman Tuhan. Jadi saya percaya bahwa kitab Rut ini betul-betul punya harta Tuhan yang terpendam yang luar biasa. Dan hari ini saya berharap Anda bisa melihat. Saya akan berusaha dengan sesederhana mungkin untuk membagikan kepada saudara harta karun yang luar biasa dari kitab Rut. Saudara, saya mau katakan begini, kalau boleh saya ambil tema besar dari kitab Rut. Tema besarnya dari kitab Rut ini sebetulnya adalah blessing, jadi berkat. Berkat yang dahsyat, yang tidak terduga, yang luar biasa. Datang dari tempat yang tidak terduga. Kayak berkat yang dahsyat justru datang dari tempat yang paling kita tidak pernah sangka-sangka. Apa yang kita pikir jelek, apa yang kita pikir buruk, justru rupanya menjadi tempat yang ideal, tempat yang sangat cocok sekali untuk Tuhan itu mengeluarkan the best masterpiece-nya. Saya ajak kita lihat dari kitab Rut pasal yang pertama. Ayat yang pertama, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Jadi saudara, pembukaan dari kitab Rut ini adalah pembukaan yang tidak enak. Jadi pembukaannya adalah tentang kelaparan. Saya nggak tahu bagaimana kita membuka tahun ini. Apakah ada di antara saudara membuka tahun ini sebetulnya di dalam kondisi kesusahan? Seperti yang dialami oleh kitab Rut. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Saya hentikan dulu sampai sini, kita akan melihat ayat secara perlahan-lahan. Saudara, pembukaan dari kitab Rut jelas menunjukkan kondisi yang tidak mudah. Oke, yang dialami oleh keluarga Naomi. Seperti saya bilang, mungkin ada di antara saudara sejak awal tahun ini dibuka. Mungkin ada saudara seperti Naomi yang belum sudah mengawali tahun ini dengan banyak kesusahan dan problem. Dan Alkitab menceritakan Naomi terpaksa pindah ke Moab. Naomi pindah ke Moab bukan karena mau jalan-jalan, karena Moab itu tempat yang ideal untuk berlibur, untuk menghabiskan hari tua, tidak. Naomi pindah ke Moab karena terpaksa. Percayakah saudara bahwa dalam hidup kita, seringkali kita itu terpaksa terjerumus ke dalam sebuah keadaan yang tidak mudah karena kita terpaksa. Ada banyak orang cerita kenapa keadaan keuangan mereka sampai sulit karena berawal dari mereka itu terpaksa harus berhutang dan sebagainya. Jadi mereka berawal dari keterpaksaan, mereka akhirnya dipojokkan dalam sebuah keadaan. Sama seperti Naomi. Karena terpaksa ada kekeringan, Naomi pindah ke Moab. Dan cerita ini belum selesai kesengsaraannya Naomi. Ternyata ketika dia terpaksa pindah ke Moab, keadaan tambah berat. Dia kehilangan suami, mati, anak-anak mati.
Itu semua terjadi di Moab. Mari saya ajak kita lihat di ayat yang ke-19 sampai dengan ayat 21. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Perhatikan saudara. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ayat 21, perhatikan. Dengan yang tangan yang penuh aku pergi. Tetapi dengan tangan yang kosong, Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah menjadi saksi, naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Saudara, ketika Naomi kembali ke Bethlehem, Alkitab menuliskan orang-orang di sana gempar. Dan ini diteguhkan lagi ketika Naomi bilang, dengan tangan penuh aku pergi. Rupanya keluarga Elimelech dulunya adalah keluarga yang kaya. Keluarga Elimelech keluarga yang kaya, saudara. Jadi keluarga yang direspeki oleh masyarakat, keluarga yang punya pengaruh rupanya. Sebab kalau orang ini bukan orang yang berpengaruh, maka tidak akan segempar ini sambutannya. Dan Anda nanti akan lihat sampai kejadian apapun yang terjadi di keluarga ini, seluruh orang-orang di Bethlehem itu ikut campur. Artinya memang keluarga ini punya pengaruh dulunya. Nah, Anda bayangkan Naomi itu dari kaya, kemudian pindah ke Moab. Karena terjadi kelaparan di Bethlehem, ternyata waktu pindah malah keadaan semakin sulit. Dan dia makanya bilang, jangan panggil aku Naomi, tapi panggillah aku Pahit Mara. Saudara, khotbah pagi hari ini, kalau di New York malam ya, khotbah hari ini, saya ingin sampaikan buat saudara yang ada di kondisi, sebetulnya saudara tidak pernah berencana terjebak di kondisi itu. Dan itu bukan kondisi yang ideal, sama sekali jauh dari ideal. Dan saudara mengalami banyak keterpaksaan sehingga saudara ada di pojokkan di kondisi tersebut. Nah, maka firman Tuhan ini adalah untuk saudara. Kalau saudara ada sedang di dalam sebuah keadaan yang saudara tidak suka, saya berharap Anda bisa menangkap ini. Saya tidak tahu apapun yang Bapak Ibu alami, tapi kalau Anda hari ini sedang susah, saya berharap pewahyuan ini bisa Anda tangkap, karena ini pesan untuk saudara. Mari kita lihat Rut pasal 2 ayat 1. Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech, namanya Boaz. Perhatikan, saudara. Keluarga Elimelech ini keluarga kaya, saudara. Boaz itu adalah tuan tanah, termasuk konglomerat di Bethlehem. Jadi memang keluarga Naomi keluarga kaya. Tapi perhatikan saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris ada satu kata yang dihilangkan di terjemahan Indonesia, yaitu kata now. Now, ya. Now, Naomi had a man of standing named Boaz. Jadi Naomi punya seseorang yang berpengaruh. Naomi punya seseorang yang punya pengaruh kuat. Namanya Boaz. Jadi ada kata now yang dihilangkan. Kenapa saya membesar-besarkan satu kata now? Karena dalam terjemahan bahasa Inggris ketika kata ini dimunculkan di depan seperti ini, punya pengertian beda. Bukan sekedar sekarang. Jadi punya pengertian berbeda itu artinya apa? Jadi ketika bahasa Inggris menuliskan, now Naomi had someone strong, sekarang Naomi punya seseorang yang kuat,
Artinya itu begini, kata now yang dipakai di depan dalam penggunaan bahasa Inggris seperti ini, tujuannya untuk seperti mengingatkan atau mencelikkan mata, seperti membangunkan orang. Saya ingat satu lagu ya, lagu tentang cinta ya, lagu tentang putus cinta Bapak Ibu. Saya nggak usah nyanyiin sungkan saya Bapak Ibu ya, lagu putus cinta, malu saya. Tapi kata-katanya itu gini, and now the end is near. Gara-gara putus cinta itu. Lagu lama itu Pak Yongki pasti tahu. Tahu ya Pak Yongki? Oh, pura-pura enggak tahu Pak Yongki, padahal dulu suka nyanyi lagu ini waktu putus pacar, waktu Bu Yongki mungkin tolak cintanya pertama kali. Jadi merasa the end is near, mau kiamat kayaknya, gitu kan. Jadi lagu ini bilang now the end is near, itu seperti beneran nih, beneran dah kiamat ini. Jadi seperti mengingatkan, mencelikkan, menyadarkan, membangunkan. Saudara, hari ini ketika Rut pasal 1 berbicara tentang susahnya Naomi. Rut pasal 1 bercerita tentang penderitaan Naomi. Rut pasal 1 semuanya berbicara tentang bagaimana Naomi dari banyak penuh menjadi habis-habisan. Bagaimana Naomi menjadi broken. Dari bagaimana Naomi menjadi hancur. Rut pasal 1, tiba-tiba Rut pasal 2 ayat 1. Ayat firman Tuhan itu pakai kata now. Jadi seperti menyentakkan untuk mengingatkan kepada kita, karena ini ditulis di Alkitab. Tuhan itu mau mengingatkan kepada saudara dan saya, sekarang ini ingat ya, sadar kamu, melek kamu, bangun. Seperti itu fungsinya. Jadi kata now dipakai di depan. Nah, keren banget saudara. Semua kata yang dipakai oleh firman Tuhan itu ada makna. Jadi beneran nih sekarang dengerin. Dicelikkan, bangun, sadarlah. Ada seseorang yang kuat. Yang berdiri bersama kamu. Yang seseorang ini akan segera datang menjadi penolong. Hari ini, apapun keadaan saudara, sekalipun Anda merasa Tuhan tidak memberikan pertolongan, hari ini, di awal ini saya mau ngomong, bangun, sadar, ngerti bahwa ada seseorang yang berdiri bersama engkau. Dan orang itu berkata begini, kita lihat, waktu Tuhan memakai nama Rut, saya percaya orang kafir dijadikan nama kitab. Pasti bukan sekedar karena hidupnya akan ada pelajaran yang bagus. Tapi saya percaya lebih dari itu, Rut ini gambaran Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Bayangkan, waktu Naomi lagi susah, dia bilang sama kedua mantunya, pulanglah. Aku ini tidak ada masa depan. Aku ini tidak punya harapan. Tidak ada sesuatu yang baik yang masih tinggal padaku. Tetapi Rut berkata, jangan suruh aku pergi. Aku akan selalu bersama kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku tidak punya apa-apa, Rut. Aku akan tetap sama kamu. Aku tidak punya masa depan. Aku akan tetap bersama kamu. Aku tidak punya semuanya habis-habisan. Aku akan tetap bersama kamu. Tuhan berbicara. Bangun, nak. Sekalipun keadaanmu sehancur apapun. Engkau tidak punya apa-apa sampai negatif, sampai minus sekalipun. Sadarlah, nak. Ada seseorang yang kuat yang berdiri bersamamu. Dan aku sekali-kali tidak akan tinggalkan kamu. Tuhan, aku broken, aku habis.
Tuhan bilang, aku tidak akan tinggalkan kamu. Aku sudah salah Tuhan mengambil keputusan sehingga semuanya berantakan. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku sudah salah jalan Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Saudara, saya pernah sharing tentang praise and worship. Kenapa banyak orang Kristen seringkali konseling sama saya itu gini, Bu, saya ini udah lama mengalami kekeringan sama Tuhan. Doa, nyembah, ya ngerasa kering. Saya itu tanya, loh kok bisa kamu itu merasa kering? Ya enggak tahu pokoknya kering. Saya tanya, dari mana kamu tahu kamu itu kering? Gini Bu, biasanya itu ya Bu, kalau saya itu nyembah, wah enggak pakai lama hadirat Tuhan itu datang. Saya tuh nangis-nangis Bu, dilawat Tuhan. Tapi sekarang ini nyembah sampai 1 jam, ya enggak bisa nangis. Ya enggak ngerasain apa-apa. Saya tuh bilang gini, berarti kamu tuh merasa kering karena kamu tuh ngerasa, kamu tuh merasa enggak ada hadirat Tuhan gitu, tak? Iya. Kok kamu bisa menganggap itu enggak ada hadirat Tuhan? Karena biasanya kalau hadirat Tuhan itu datang, Bu, saya tuh bulu kuduk berdiri, saya tuh nangis, saya enggak tahan. Saya bisa bergejolak. Dia bilang begitu. Anda sadar nggak banyak orang pakai penilaian seperti itu? Wah, tadi ibadahnya luar biasa, hadirat Tuhannya kuat sekali. Tanya sama yang komentar itu. Kok kamu bisa merasa hadirat Tuhan kuat? Iya, aku sampai begini-begini, sampai enggak tahan berdiri. Nah, Anda tanya deh sama mereka. Hadirat Tuhan kuat. Kenapa? Apalagi pas ku masuk ruang Maha Kudus, hancur sudah hati saya. Enggak tahan saya di hadapan Tuhan. Tanya sama mereka. Pasti rata-rata jawaban mereka, mereka mengukur hadirat Tuhan dengan apa yang mereka rasakan. Ketika mereka bisa merasa menangis, maka itu ada hadirat Tuhan. Makin geru nangisnya, hadirat Tuhan makin kuat. Betul enggak? Berapa banyak jemaat juga, nah ini terutama karena Betani ya, saya sudah biasa dengan orang-orang Betani itu yang suka penyembahan, selalu ukurannya begitu. Jadi kasihan para WL itu tertekan. Jadi Anda bayangkan ketika mereka selalu ngomong hadirat Tuhan kuat, pasti konotasinya, Anda tanya, pasti hubungannya sama perasaan. Wah, pas lagu ini, wah, gak tahan saya, bener wes hancur. Bener-bener lagu ini lagu diurapi. Jadi saudara bayangkan, ada lagu-lagu tertentu yang membuat hadirat Tuhan itu kuat. Menurut mereka. Jadi ada lagu-lagu yang membuat hadirat Tuhan itu langsung jeglek. Bahasa Surabayanya, jeglek. Langsung turun. Waduh, WL-nya ini tadi tuh sudah enak-enak, terus diganti lagu, langsung dah hadirat Tuhannya surut padam. Mana ada ayat di firman Tuhan yang mengatakan hadirat Tuhan diukur sama lagu? Mana ada firman Tuhan yang bilang hadirat Tuhan diukur sama nangis? Mana ada yang bilang kalau kamu bulu kuduk berdiri hadirat Tuhan datang? Gampang saya bilang gini, Ibu mau nangis, Sah? Iya. Tak guepuin ya, tak tuampar gitu ya. Sampai nangis ya, tak jiwet sampai nangis. Gampang, Bu. Apakah nangis itu tanda hadirat Tuhan? Enggak. Apakah lagu-lagu tertentu yang bisa bikin nangis itu hadirat Tuhan? Enggak. Kalau Anda mau bulu kuduk berdiri gampang, pergilah ke kuburan. Coba cari tempat yang paling angker. Kalau di Amerika, coba datengin tempat syutingnya Annabelle, saudara. Tempat syutingnya film Conjuring. Coba Anda uji nyali di sana. Bulu kuduk berdiri, saudara. Bukan itu tanda hadirat Tuhan. Firman Tuhan itu bilang begini, mari kita menghampiri tahta kasih karunia dengan iman.
Iman apa? Berdasarkan kebenaran. Kita harus menghampiri Tuhan dengan kebenaran, bukan dengan perasaan. Perasaan mengatakan Tuhan meninggalkan saya. Istri-istri kadang kita ngerasa suami tidak perhatian karena lagi sibuk, kerjaan lagi numpuk, kadang-kadang kita bisa merasa suami tidak perhatian, suami tidak cinta, betul nggak? Tapi itu belum tentu suami tidak cinta loh, tapi karena memang pekerjaannya numpuk, sehingga dia tidak bisa memberikan lebih seperti biasanya. Tapi bukan berarti dia tidak cinta. Nah, perasaan itu bisa menipu, sangat bisa menipu. Nah, kita seringkali ketika dalam kondisi susah, kita sering merasa Tuhan itu tinggal diam. Kita sering merasa Tuhan tinggalkan kita. Kita sering merasa Tuhan tidak sayang sama kita. Itu perasaan. Kita tidak bisa mengukur pakai perasaan, kita harus pakai kebenaran. Perasaan mengatakan Tuhan meninggalkan saya. Kebenaran mengatakan aku Immanuel. Aku menyertai kamu. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Dan sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Ada satu ayat yang selalu jadi kebanggaan, yang selalu jadi ayat yang luar biasa buat saya, 2 Timotius. Saya tiba-tiba teringat ini, Bapak Ibu. Coba buka sebentar dalam 2 Timotius. Ini saya suka sekali dengan ayat 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, ada satu terjemahan bahasa Inggris yang keren sekali. Bunyinya begini, dengarkan baik-baik. Even when we are too weak to have any faith left, He cannot disown us. Saya ulangi. Even when we are too weak to have any faith left, He cannot disown us. Saya ulangin. Bahasa Indonesianya. Bahkan ketika kita tuh tidak punya iman untuk berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan disown. Kata yang dipakai bukan deny. Tuhan kata yang dipakai disown. Disown itu Anda ngerti ya. Disown itu di situ potong. Tidak. Own itu memiliki. Tapi ini bukan untuk properti. Disown itu artinya dipotong untuk sesuatu yang hubungan darah. Jadi disown us. Saudara, terjemahan bahasa Inggris ini, kalau di Indonesia kan tuh seperti ini. Sekalipun kamu tidak punya iman untuk percaya dan berharap sama Tuhan, aku tidak akan pernah memotong kamu sebab kamu itu darah dagingku. Keren banget enggak ayat ini. Saudara, ini perjanjian baru loh, dengarkan baik-baik. Sekalipun kita merasa Tuhan meninggalkan, sekalipun kita merasa Tuhan seperti tidak menjawab doa kita, kita merasa tangan Tuhan seperti belum memberikan pertolongan, dengarkan baik-baik. Hari ini Tuhan mau berkata, melek ya, buka mata kamu, sadarlah ada seseorang yang sedang berdiri, seseorang yang sangat kuat, yang akan berdiri dengan kamu. Dan bukan cuma berdiri dengan kamu, dia tidak akan meninggalkan kamu. I am broken, but He's still with you. He's still with you. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Aku sekali-kali tidak akan biarkan kamu. Saudara tahu konsekuensinya kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Berarti pada akhirnya, at the end of the day, Dia akan kasih kemenangan. At the end of the day, Dia akan kasih jalan keluar. At the end of the day, Dia akan kasih sesuatu yang luar biasa. Betul? Jadi pagi ini, malam ini, dimanapun saudara ada, dengarkan baik-baik. Apapun keadaan dan situasi yang sedang sulit yang saudara hadapin dan saudara merasa Tuhan tinggalkan. No, Tuhan bilang, now, sadarlah, meleklah, bangkit, lihat, ingat, aku tidak akan pernah ninggalkan kamu. Dan kalau aku tidak ninggalkan kamu, dan aku seorang yang kuat, aku akan bergerak bersama kamu, aku akan menolong kamu, aku akan memberikan kemenangan kepadamu. Amin. Masih ada sisa 8 bulan dan mungkin saudara berkata, kok sampai hari ini aku belum melihat janji Tuhan digenapi. Dengar, ingat ya. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku tidak akan membiarkan kamu. Aku tidak pernah lupa janjiku kepadamu. Perhatikan. Nah, ini satu bagian yang penting. Mari kita lihat Rut pasal 4 ayat 11. Ini ada sesuatu bagian yang penting luar biasa yang Tuhan kasih buat hari ini. Rut pasal 4 ayat 11. Perhatikan, ada sesuatu yang amazing. Rut pasal 4 ayat 11. Dan seluruh orang banyak, wow, ini orang penting nih, orang banyak yang hadir di pintu gerbang. Dan para tua-tua, semuanya lihat, mereka berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan, yaitu Rut, yang akan masuk ke rumahmu itu,
sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Bapak Ibu perhatikan, tidak ada yang kebetulan di Alkitab. Kenapa tiba-tiba para tua-tua maupun orang-orang yang hadir di situ, mereka berkata, kiranya Tuhan akan membuat Rut itu seperti Rahel dan Lea. Kenapa? Ada banyak wanita di Alkitab, kenapa tidak seperti Sarah, kenapa tidak seperti Ribka, kenapa tidak seperti ada perempuan-perempuan yang lain, kenapa seperti Rahel dan Lea? Gitu kan? Pasti ada message. Nah, saya mau ajak lihat ya. Saudara, ketika Tuhan mencelikkan ini, saya kaget. Kiranya Rut itu akan seperti Rahel dan Lea. Perhatikan. Waktu kejadian Rahel dan Lea, saudara ingat ya, itu kisah Yakub. Rahel dan Lea selalu bertengkar mengenai punya anak, betul ya? Ketika Yakub dapat istri Rahel dan Lea, Anda tahu nggak siapakah yang paling dicintai sama Yakub? Rahel. Betul? Yakub cinta sama Rahel. Yakub cinta nggak sama Lea? Enggak. Man, kadang-kadang saya heran, nggak cinta kok anaknya banyak ya. Saya heran. Yakub itu nggak cinta sama Lea. Saudara, Alkitab menuliskan gini, Lea itu matanya redup. Anda tahu Lea matanya redup. Itu bukan matanya maksudnya kayak bangun tidur, kayak ngantuk, bukan. Matanya Lea itu disebut redup itu juling, Bapak Ibu. Jadi mata Lea itu juling. Jadi Lea itu cacat. Lea itu cacat. Nah, jangankan zaman itu sekarang aja kalau kita lihat orang juling kita juga ya apa gitu kan. Kita rada gimana gitu kan. Jadi satu kali ada seorang tante di sini itu juling Bapak Ibu. Terus ada anak kecil, ada namanya anak kecil ya Bapak Ibu. Si anak kecil ini ngomong gini, tante, saya juga bisa loh mata saya kayak tante, tapi nggak bisa lama kayak tante. Saya langsung, ini anak memang cuepa itu nggak bisa ditahan kalau mulutnya anak-anak ya. Polos sekali. Saudara, jadi mata Lea ini juling Bapak Ibu. Nah, Alkitab menceritakan bahwa Yakub itu tidak pernah cinta dengan Lea. Betul ya? Yakub cintanya dengan Rahel. Itu berkali-kali Alkitab menuliskan, Yakub cintanya dengan Rahel. Tetapi dengar Bapak Ibu. Nah, ini sebuah pewahyuan yang Tuhan mau bagikan. Yakub itu tidak cinta sama Lea, tapi dengar. Yesus itu disebut sebagai keturunan Yehuda, betul? The Lion of Judah. Benar ya Bapak Ibu? Yesus itu datang dari keturunan Yehuda. Anda kalau lihat di dalam Injil Matius pasal 1, Anda akan bisa lihat dari Yesus naik ke atas. Saudara, Ruth itu punya anak namanya Obed. Ya kan? Obed itu adalah papa dari Isai. Isai itu adalah papa Daud. Kan gitu ceritanya ya. Nah, Yesus kalau diruntun naik ke atas itu dari Daud kan gitu kan. Atas Daud ya kan. Dari Daud naik ke atas, papanya Daud Isai, papanya Isai Obed. Nah, papanya Obed, nah kalau kita naik ke atas, bawah situ kita lihat sampai ke atas. Itu sampai ke Peres. Peres itu anaknya Yehuda. Jadi itulah sebabnya Yesus disebut singa Yehuda. Dari garis Yehuda. Nah, pertanyaannya, tahukah Anda Yehuda itu anaknya siapa? Anaknya Lea. Yang saya mau ngomong gini, Yakub tidak cinta dengan Lea. Tapi dari Lea lah muncul juru selamat. Saya berharap Anda bisa nangkep. Naomi tidak suka
dengan Moab. Naomi tidak suka dengan Moab. Saya percaya setelah kejadian itu kalau Anda menyebut nama Moab, yang teringat dalam pikiran Naomi adalah semua pengalaman pahit dalam hidupnya. Benar nggak? Saudara kalau menyebutkan satu daerah, pasti apa yang muncul di pikiran saudara sebuah pengalaman yang terjadi di daerah itu. Kalau Anda menyebutkan Moab, Naomi, bagaimana menurutmu Moab? Yang teringat dalam pikiran Naomi semua kehilangan suami, kehilangan anak, semua pengalaman buruk. Naomi tidak pernah mau ke Moab kalau tidak karena terpaksa. Moab bukan rencana untuk liburan. Naomi saya percaya tidak pengen berlibur lagi ke Moab. Saudara, Naomi kalau ingat Moab, itu ingat yang negatif, yang jelek. Naomi tidak pernah suka Moab. Tetapi dengarkan baik-baik. Dari Moablah Naomi menemukan Rut. Nah, bisa nangkep. Di ayat yang ke-15, coba lihat. Di ayat yang ke-15 dari Rut pasal 4. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan melihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan, perhatikan, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Rut itu dibilang lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Naomi cuma punya 2 dan hilang. Tapi orang-orang bilang lebih berharga dari 7 anak laki-laki. Bapak Ibu, bayangkan sudah punya Rut mantu yang cinta sama dia. Sampai di Bethlehem. Naomi itu kalau enggak ada Rut ya, enggak makan loh. Lah yang cari makan semuanya Rut loh. Anda bayangkan, yang memelihara Naomi itu Rut loh. Rut yang kerja setengah mati untuk Naomi loh. Mantunya loh. Udah enggak ada masa depan Naominya, tapi Rutnya sampai kerja keras itu untuk Naomi loh. Bukan cuman itu loh Bapak Ibu, Anda dengarkan baik-baik. Ketika Rut melahirkan anaknya, Obed, itu dipangku sama Naomi. Obed itu memakai nama dari suaminya Naomi loh Bapak Ibu, dengarkan. Pakai nama dari suaminya Naomi. Jadi bayangkan, jadi sebetulnya kan yang ditebus sama Boas itu bukan cuma tanah, tapi nebus jandanya Kilon itu juga artinya itu namanya dari garisnya Kilon itu yang diadopt, yang dipakaikan untuk anaknya. Anda bayangkan, gila banget kan? Jadi Naomi itu ketiban Rut. Makanya Alkitab bilang Naomi dapat anak. Padahal kenapa tidak dituliskan Naomi dapat cucu? Anda bayangin. Naomi dapat anak karena pakai nama suaminya Elimelech. Nah, dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Naomi makanya dituliskan lebih mendapatkan Rut itu seperti 7 anak laki-laki, lebih daripada 7 anak laki-laki. Ini yang saya mau sampaikan. Naomi tidak suka Moab, tapi di Moablah Naomi menemukan Rut. Yakub tidak suka Lea, tapi pada Lea lah muncul Yehuda dan muncul juru selamat. Hari ini Anda tidak suka dengan Moab, saudara. Anda tidak suka dengan keadaan buruk dan susah yang saudara hadapi. Siapa yang suka? Tapi dengarkan. Dari Moab, Anda akan ketemu dengan blessing yang spektakuler. Dari keadaan yang sulit, yang sekarang Anda berteriak, kenapa Tuhan tinggalkan saya? No, Tuhan tidak tinggalkan saudara. Anda bisa melihat Tuhan sedang mendesain sesuatu yang dahsyat. Satu lagi saya mau tunjukkan, itu tadi dari pihak Naomi dan dari pihak Yakub sama Lea. Mari saya ajak lihat mundur lagi Rut pasal yang kedua ayat 3. Rut pasal yang kedua ayat yang ketiga. Kita lihat. Pergilah Rut lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan, bahasa Indonesia, kebetulan. Ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelech. Bapak Ibu, Anda lihat ayat 1 dan 2. Sama sekali Rut itu, Naomi itu lupa
lupa ada Boas. Sama sekali Naomi itu tidak pernah mention nama Boas ke Ruth. Naomi itu tidak pernah ngomong gini, Ruth, kamu datang ke ladang yang itu ladangnya Boas. Siapa tahu nanti kamu ketemu Boas, siapa tahu nanti Boas tergerak dengan belas kasihan nolong kita. No, no, no. Naomi benar-benar lupa loh ada Boas. Sama seperti dari kita, ketika kita lagi susah, kita tuh lupa kalau ada Tuhan. Kita tuh lupa kalau kita punya Tuhan. Kita tuh lupa kalau kita punya pembela yang spektakuler, yang lebih kuat dari apapun keadaan kita. Naomi itu lupa, Naomi tidak pernah mention itu, Naomi tidak pernah sebutkan nama Boas. Perhatikan, ayat 3 ini amazing. Ruth itu memungut jelai-jelai. Perhatikan, saudara, memungut jelai itu di perjanjian lama di kitab Keluaran disebutkan memungut jelai itu hanya untuk 3 kategori. Jadi pada waktu orang-orang itu panen apapun ya, panen barley, panen gandum, ketika orang-orang itu panen, mereka itu diwajibkan oleh Tuhan untuk membiarkan ada bagian-bagian yang rontok untuk ditinggalkan untuk siapa? Sengaja untuk disisakan ya. Untuk 3 kategori. 1, untuk janda. 2, kenapa untuk janda, Bu? Karena pada zaman perjanjian lama, janda itu adalah kaum yang paling tidak dapat hak apa-apa. Kalau orang Indonesia itu ibaratnya gini, tidak dapat tunjangan sosial. Jadi janda itu. Makanya Tuhan itu nyuruh kalau kamu itu panen, itu jangan dibersihin semua terus mau angkut. Sengaja biarkan ada yang rontok-rontok keluar gitu loh. Jatuh ke tanah. Kenapa? Itu dikasihkan untuk janda. Untuk support mereka. Yang kedua, untuk orang asing. Yang kedua, untuk orang asing. Dan yang ketiga, untuk orang miskin. Nah, Anda lihat, Ruth itu memenuhi 3 kategori ini loh. Sudah miskin, orang asing, janda. Sempurna kan tingkat penderitaannya. Sudah janda, orang miskin, dan orang asing. 3-tiganya. Nah, makanya Ruth itu memungut jelai. Nah, saudara, ketika Ruth memungut jelai, itu Alkitab mengatakan begini, berarti Alkitab itu menunjukkan bahwa Ruth itu lagi masih susah loh. Kesusahan belum selesai loh. Kesusahan masih belum selesai. Jadi Ruth itu harus kerja susah. Alkitab menuliskan bahwa Ruth itu dari pagi sampai petang nggak berhenti-berhenti loh. Sampai pegawai-pegawai itu bilang, itu perempuan itu nggak berhenti-berhenti dari pagi sampai petang. Yang lain sudah berhenti, dia nggak berhenti-berhenti loh. Ini orang kerja susah setengah mati, kerja payah, nggak gampang. Perhatikan Bapak Ibu, mungkin hari ini keadaan susahmu belum selesai. Tetapi saya kagum dengan kata-kata gini, kok ya pas Naomi itu lupa dengan Boas, tapi kok ya pas Ruth itu bisa memungut jelai di ladang Boas. Lah kok ya pas Boas itu pas datang. Gitu loh, kok ya pas Boas itu pas datang. Saudara percaya enggak? Naomi itu enggak suka Moab, tapi di Moab itu dia ketemu Ruth. Yakub enggak suka Lea, tapi di Lea lah Yakub itu mendapatkan juru selamat. Anda percaya enggak bahwa Ruth itu sedang memungut dalam kondisi susah, tapi di situ ternyata dia ketemu dengan Boas. Boas itu konglomerat, Bapak Ibu. Disitulah Ruth ketemu dengan Boas. Perhatikan baik-baik, saya terlalu percaya hari ini kondisi saudara yang sedang susah. Ada Boas-Boas di sana. Anda akan ketemu Boas yang mengubah nasib saudara. Anda akan ketemu dengan Ruth yang mengubah nasib saudara. Anda akan ketemu dengan Lea yang mengubah nasib saudara. Saudara tidak suka dengan Lea, tapi saudara akan ketemu dengan Yehuda yang menjadi pengubah nasib saudara. Saudara akan ketemu dengan Boas yang mengubah. Saya terlalu percaya Tuhan bicara hari ini. Nak, sadar nak, ingat nak, kamu tidak sendirian. Ada seseorang yang kuat berdiri bersama engkau. Ada seseorang yang kuat berdiri bersama engkau. Dan kau tidak akan ditinggalkan. Dan kau tahu itu artinya Moabmu akan mendatangkan Ruth. Leamu akan mendatangkan Yehuda. Amin. Memungut jelaimu, kerjaanmu yang susah, memungut jelai. Engkau akan ketemu dengan Boas. Amin. Kalau kita bisa melihat ini, saya berharap 8 bulan
ke depan. Anda akan ketemu Boaz. Anda akan ketemu Ruth yang jauh lebih berharga dari 7 anak laki. Anda akan ketemu blessing yang spektakuler. Bapak Ibu, Anda akan ketemu blessing yang spektakuler. Ibu Yulin Irinda si tangganya. Kamu akan ketemu dengan sesuatu yang spektakuler. Get ready. Ada surprise yang spektakuler yang Tuhan akan kasih buat engkau. Jalani dengan sukacita. Jalani dengan iman percaya. Jalani dengan tetap berharap sama Tuhan. Ada sesuatu yang spektakuler yang akan terjadi pada engkau. Amin. Di Moablah Anda akan ketemu dengan Ruth. Bu, keadaan saya lagi tidak enak. Saya merasa susah. Tuhan tidak menjawab. Wait, ingat. Ada orang yang kuat berdiri. Engkau lupa. Saya mau ingatkan saudara. Ada orang yang kuat berdiri bersama engkau. Yang akan menjadi penolong. Yang akan menubah nasibmu. Yang akan betul-betul merubah destiny. Amin. Saat kita bisa menjalani ini dengan syukur. Ruth menjalani, memungut jelai. Dengan ikhlas dia jalani walaupun kelaparan belum selesai, kekeringan belum tuntas, penderitaan belum berakhir. Ruth menjalani dengan syukur, dengan ikhlas dia tetap memungut dari pagi sampai petang. Boaz datang. Jalani dengan syukur, jalani dengan ikhlas Moab saudara. Jalani dengan ikhlas pekerjaan memungut jelai. Jalani dengan sukacita, dapat Lea. Yuk kita menghampiri Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mengucap syukur. Hamba percaya ada banyak anak-anak-Mu yang akan Kau berkati luar biasa. 8 bulan ini. Biarlah kami akan melihat keajaiban Tuhan. Kami akan melihat Yehuda dimunculkan. Kami akan melihat Boaz tampil. Kami akan melihat blessing Ruth terjadi. Pak Dani kue, saya cuma melihat tangan Tuhan diturunkan atas Anda. Saya nggak tahu apa yang Anda perlukan. Tapi saya menangkap dengan sederhana ketika tangan Tuhan ditaruh di atas kepala kita. Itu artinya dia bless kita. Sesuatu yang sangat baik akan terjadi. Sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan bicara untuk yang namanya Bobi. Untuk kesekian kalinya Tuhan bicara kepadamu karena ini bukan pertama kali. Engkau melewati banyak proses. Engkau melewati banyak tantangan. Tapi Tuhan katakan, kemenangan akan segera menjadi bagianmu. Asal engkau tidak berhenti berharap, dan kau tetap percaya, dan kau tetap bisa melihat dengan sungguh-sungguh mengerti bahwa ada something bigger and much better yang Tuhan sedang atur dan tata untuk kamu. Akan terjadi benar-benar breakthrough dalam karirmu, dalam pekerjaanmu. Saya tidak tahu apa yang kau kerjakan, tapi akan terjadi sungguh-sungguh breakthrough di perkara ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa berkati semua anak-anak-Mu yang hadir hari ini. Biarlah berkat-Mu yang sempurna, berkat-Mu yang terbaik
turun atas kami semua. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu jadi kekuatan. Berkati BMC New York, dan tahun ini boleh sungguh menjadi tahun kemenangan buat kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.